Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Yogi Suprayogi sebagai dosen pengampu mata kuliah bisnis internasional. Izinkan kami di sini mempresentasikan hasil dari laporan bisnis internasional kami terhadap Elina Kramik. Baik, selanjutnya. Di sini kami bersama teman-teman saya ada Bintang Ramadan sebagai CEO atau Chief Executive Officer. Selanjutnya ada saya sendiri, Restalian Fastin, sebagai konsultan bisnis senior. Lalu ada Laila Janina sebagai konsultan bisnis junior. Dan terakhir ada Elisa Della Putri sebagai manajer administrasi. Baik, pertama di sini ada profil Dana Karna. Dana Karna Konsultan merupakan perusahaan independen yang bergerak di bidang jasa profesional terkemuka di Indonesia yang menyediakan berbagai layanan konsultasi bisnis, audit keuangan teknologi informasi, resiko, dan layanan terkait lainnya. Selanjutnya di sini ada visi, menjadi perusahaan konsultan terpercaya, responsif, dan berkualitas di bidang industri dan desain yang akan memberikan solusi inovatif dan menciptakan dampak positif bagi seluruh klien kami. Lalu ada misi. Misi kami yaitu ada memberikan pelayanan jasa konsultan manajemen terbaik, mendukung dan mendampingi klien sehingga berhasil secara optimal, dan yang terakhir membangun jaringan kerja secara nasional dan internasional. Selanjutnya ada profil perusahaan dari Elina Kramik. Elina Kramik studio keramik terbesar dan tertua di Bandung, didirikan oleh Elina Farida lebih dari 20 tahun lalu. Studio ini memproduksi perlengkapan keramik berkualitas tinggi dan pesanan khusus, dengan visi menjadikan kerajinan keramik beridentitas Indonesia unggul di pasar nasional dan internasional. Menggunakan material lokal dan teknik handmade ramah lingkungan, produk Elina Keramik berkarakter lokal dan kompetitif di pasar global. Selanjutnya ada produk yang Elina Keramik tawarkan secara lokal. Elina Keramik memproduksi dan menjual berbagai perlengkapan keramik homemade dengan motif alam, bahan berkualitas, harga bervariasi, dan menerima pesanan khusus. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman. Selanjutnya ada latar belakang masalah yang dihadapi oleh Elina Keramik. Tantangan ekspor yang dihadapi itu termasuk tidak teraturnya pesanan, persaingan yang ketat, regulasi khusus bahan keramik, dan kompleksitas pengiriman internasional yang melibatkan bea cukai dan pajak. Terus ada juga regulasi bahan keramik, packaging. Terus hambatan yang dihadapi oleh UMKM Elina Keramik dalam menghadapi bisnis internasional yaitu persaingan yang ketat karena tren industri keramik yang terus berubah, biaya ekspor yang tinggi karena jarak pengiriman yang jauh, dan masalah regulasi seperti bea cukai, pajak ekspor, dan izin yang kompleks. Terus keterlibatan bahan baku seperti pasokan tanah liat lokal yang sering tidak mencukupi. Kemudian peluang pada bisnis UMKM Elina Keramik itu ada ekspansi pasar internasional dengan menjelajahi pasar potensial dan menjalin kemitraan dengan distributor lokal di luar negeri, terus berinovasi, mengembangkan produk dan memanfaatkan media sosial seperti e-commerce untuk memperluas pasar global dan kolaborasi dengan industri perhotelan, restoran, dan pernikahan di luar negeri. Selanjutnya, adapun solusi bisnis yang kami berikan yaitu yang pertama ada solusi aspek politik. Yang pertama mengikuti perkembangan kebijakan perdagangan internasional ekspor dan impor dan memenuhi syarat sertifikasi halal. Terus solusi aspek ekonominya memperkuat kegiatan, menganalisis kurs valuta asing dan kondisi pasar internasional, mengkalkulasi biaya operasional dan keuntungan potensial, mengikuti pameran internasional untuk meningkatkan visibilitas produk. Selanjutnya, dari aspek sosialnya, memperkuat kegiatan CSR dan partisipasi dalam pameran keramik, kemudian mengedukasi budaya melalui workshop untuk memperkenalkan kerajinan Indonesia. Dan dari aspek teknologinya, menggunakan layanan periklanan digital seperti YouTube Ads, Google Ads,
dan lain-lain. Kemudian memasarkan produk melalui e-commerce internasional seperti eBay, Amazon, dan AliExpress, dan membuat konten promosi menarik dengan bahasa Inggris di platform sosial media. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian adalah implementasi bisnis. Untuk implementasi bisnisnya melibatkan manajemen pemasaran internasional yang disesuaikan dengan pasar global, termasuk dengan penyesuaian strategi dengan kondisi pasar yang berbeda di berbagai negara. Untuk manajemen pemasaran internasional sendiri ada beberapa aspek. Pertama ada proses pemasaran. Proses pemasaran ini melibatkan penelitian pasar, segmentasi pasar, penetapan target pasar, dan posisi pasar. Kemudian analisis pasar dilakukan berdasarkan penelitian pasar yang mengikuti budaya lokal, preferensi konsumen, dan kompetisi di negara tujuan ekspor. Lalu untuk penetapan harga ini dilakukan berdasarkan fluktuasi nilai tukar, biaya pengiriman, tarif impor, dan perbedaan dalam daya beli konsumen. Lalu untuk promosinya dilakukan dengan menjalin kemitraan dengan berbagai perusahaan lokal, menggunakan digital marketing, dan berpartisipasi untuk mempelajari tren pasar. Lalu selanjutnya, untuk manajemen operasi internasionalnya, Dana Karna Konsultan menawarkan solusi komprehensif untuk mendukung ekspansi global UMKM Elina Keramik yang meliputi optimalisasi rantai pasok global, yang termasuk analisis dan penyempurnaan rantai pasok, kemudian pengelolaan persediaan internasional dengan strategi manajemen persediaan, lalu kepatuhan terhadap regulasi dan standar internasional yang dilakukan melalui analisis regulasi. Dan yang terakhir, pengelolaan sumber daya manusia. Hal ini dilihat dari lintas budaya, termasuk rekrutmen, pelatihan tenaga lokal, dan pengembangan kebijakan manajemen sumber daya. Selanjutnya, untuk proses pemilihan platform perdagangan internasional, kami memilih eBay sebagai platform yang kami percaya untuk melakukan perdagangan internasional. Karena kami melihat bahwa eBay memiliki reputasi yang tinggi, kemudian fitur-fitur yang mendukung, dan pangsa pasar global yang luas, lalu adanya kemampuan untuk menjangkau jutaan pembeli potensial dari berbagai negara. Sementara itu, proses pemilihan produk yang akan dijualnya ini, kami memilih beberapa produk, namun cangkir keramik dengan motif batik yang kami highlight karena berdasarkan dari nilai budaya yang kuat, keterampilan pengrajin lokal, dan potensi pasar bagi konsumen yang menghargai produk unik dan autentik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada analisis penjualan. Berdasarkan analisis dari konsultan Dana Karna Konsultan, untuk UMKM Elina Keramik yang telah melakukan penjualan ke eBay sebagai berikut. Untuk sementara ini, penjualan di eBay Elina Keramik belum terdapat penjualan secara real. Analisisnya dari kita, yang pertama, kurangnya pengalaman pasar global. Meskipun telah melakukan riset pasar, Elina Keramik masih kurang pengalaman dalam menavigasi pasar global. Lalu yang kedua, tantangan penetrasi pasar baru. Memasuki pasar internasional yang baru merupakan tantangan tersendiri, terutama dalam membangun kesadaran merek dan kepercayaan konsumen. Yang ketiga, persaingan dengan pesaing global. Meski mempunyai keunikan, Elina Keramik mungkin menghadapi persaingan sengit dari produsen keramik global yang lebih mapan atau yang sudah lebih terkenal. Lalu yang keempat, kompleksitas logistik dan regulasi. Kompleksitas logistik dan regulasi di negara tujuan dapat menghambat penjualan melalui eBay karena di beberapa negara memiliki aturan yang berbeda-beda. Lalu yang terakhir, keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya seperti keuangan, tenaga kerja, dan infrastruktur mempersulit UMKM Elina Keramik dalam ekspansi global. Kesimpulan yang dapat diambil dari laporan ini menekankan pentingnya inovasi produk, strategi ekspansi lewat e-commerce, optimalisasi rantai pasok, serta kepatuhan pada regulasi internasional. Untuk memperluas kehadiran di pasar internasional, Elina Keramik perlu memanfaatkan media sosial dan iklan berbayar, menjalin kemitraan dengan distributor global, dan memilih mitra logistik yang terpercaya. Selain itu, penting bagi karyawan untuk mendapatkan pelatihan yang memadai agar memahami budaya pasar target. Lalu terdapat lampiran dokumentasi
hasil Dana Karna Konsultan ke Elina Keramik. Dan terdapat video feedback dari Elina Keramik sebagai berikut. Nama saya Dika Dwi, saya manajer dari Elina Keramik. Jadi di sini saya mau menceritakan sedikit pengalaman kita Elina Keramik, studio keramik di Bandung selama bekerjasama dengan Dana Karna Konsultan ya. Jadi selama ini tuh Elina Keramik itu tuh mengalami kesulitannya jika ingin melakukan ekspor ke luar negeri, ekspor barang. Jadi selama ini kita sudah beberapa kali melakukan ekspor barang, cuma mungkin memang ekspor barang ke luar negeri itu tuh rumit ya, dan banyak birokrasinya, banyak masalah perpajakan dan lain-lainnya. Nah, setelah kita bekerja sama dengan Dana Karna Konsultan, kita diberikan berbagai cara mengenai cara ekspor barang yang baik, lalu kita juga diberitahu bagaimana masalah perpajakannya, juga berbagai regulasi-regulasi lainnya gitu. Dan juga selain kita melakukan ekspor barang dengan bekerjasama dengan Dana Karna, kita juga diberikan berbagai tips strategi pemasaran, khususnya untuk pemasaran internasional ya oleh Dana Karna. Jadi di sini tidak hanya dibantu dalam penjualan, melakukan inputnya saja ke e-commerce seperti eBay, tapi juga di sisi lainnya kita juga diberikan berbagai tips mengenai strategi pemasaran yang bagus ya untuk melakukan penjualan khususnya ke market luar negeri seperti itu. Jadi kurang lebih Dana Karna Konsultan ini sudah membantu banyak ya dengan Elina Keramik khususnya untuk melakukan perdagangan bisnis internasional seperti itu. Baik Adika, terima kasih. Baik, itu video dari Elina Keramik. Selanjutnya terdapat dokumentasi produk dari Elina Keramik sebagai berikut. Lalu produk yang dijual di eBay. Lalu ini ada akun Elina Keramik pada platform eBay. Dan ini sosial media dari Elina Keramik, ada Instagram, website, dan emailnya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.